Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Aswaja Indonesia TV dimanapun Anda berada. Kali ini kita bertemu lagi dalam kegiatan atau program Ramadan ya, yang kita sebut dengan Pora atau podcast Ramadan. Nah, kali ini kita akan membahas tentang suatu hal yang terjadi di masyarakat namun belum banyak pembahasan kaitannya dengan materi ini, yakni kaitannya dengan adat dan agama atau agama dan adat. Dan kali ini kita sudah kedatangan dua narasumber. Yang pertama ada Pak Hamidullah Ibta, ini selaku Wakil Rektor 1 di Unisnu Temanggung. Selamat malam Pak Ibta. Kok agak beda ini pakaiannya dari biasanya? Nyantai ya, kita nanti saya lebih serius. Agama dan budaya. Nah, ini saya perspektif agama kalau seperti ini. Kemudian di sebelah kiri saya sudah ada Pak Safi M. Hum selaku Wakil Rektor 3 di Unisnu Kabupaten Temanggung. Selamat malam Pak Safi. Malam Mas. Ini kok agaknya semangat Pak Safi ini. Iya, buka lagi. Habis buka. Nyusu. Nikmat ya. Oke sahabat, langsung saja. Jadi kita tahu bahwasanya Indonesia ini merupakan negara yang di dalamnya itu penuh dengan kemajmukan. Baik itu suku, baik itu budaya, baik itu ras, bahasa, dan lain sebagainya. Sehingga tentu kalau dipandang dari segi itu akan terjadi konflik atau gesekan-gesekan dalam menjalankan ibadah atau dalam menjalankan agamanya. Namun yang menjadi unik karena walaupun kemajmukan ini di Indonesia, namun umat beragama atau khususnya Islam ya, karena umat Islam sendiri itu mayoritas di Indonesia 86,9% itu penduduk Indonesia, dan tetap melaksanakan ibadah agama atau menjalankan keagamaannya dengan hikmat dan seksama. Saya akan berangkat dari ini dulu. Pak Ibta bisa menjawab bagaimana Pak kaitannya dengan fenomena majmukan Indonesia ini dengan beragama? Ya, terima kasih. Yang pertama berkaitan dengan bahwa masyarakat Indonesia itu mau tidak mau diakui dari dulu. Saya bisa mengklaim ya berdasarkan data yang ada itu ya, Indonesia itu paling kaya raya soal budaya ya. Soal bahasanya saja ngeri. Kemudian tradisi lokal nanti diturunkan sub-subnya itu luar biasa. Artinya dengan kehadiran agama Islam saat itu justru menjadi salah satu kelebihan atau kemudahan Wali Songo dalam mensiarkan ajaran Islam tanpa harus mencerabut kesukaan tradisi adat, baik itu kearifan lokal, kecerdasan lokal maupun pengetahuan lokal masyarakat Indonesia. Jadi mereka ibaratnya itu kalau bahasa sederhananya mengawinkan, mencari titik temu antara agama dan budaya. Nah, makanya kalau di dalam kaidah usul fikih yang masyhur kan al-adatu muhakkamah ya, bahwa pengadatan, kebiasaan, tradisi itu jadi sebuah hukum gitu. Ya. Dan nanti bisa dielaborasi lebih panjang. Kalau saya merujuk kepada pemikirannya misalnya Nurcholish Madjid ya, di beberapa buku khususnya yang Islam universal, itu juga Islam itu bisa diterima dimanapun dengan kondisi budaya seperti apa saja. Kemudian kalau dalam bukunya Gus Dur Membangun Demokrasi tahun 1999, Gus Dur di situ memiliki gagasan ada pribumisasi ya. Gagasan pribumisasi itu intinya agama bisa masuk tanpa harus mencerabut, membongkar, mengganti, bahkan merusak budaya, tidak mencederai ya, tidak mencederai adat masyarakat setempat. Nah, inilah tentunya di dalam kaidah usul fikih sudah ada, begitu pula dengan para pemikir ulama-ulama salafus saleh terdahulu, dan ini juga digaungkan oleh Nabi Muhammad bahwa agama Islam itu sebenarnya rahmatan lil alamin, untuk alam. Alam ini kan tidak hanya manusia ya, termasuk budaya itu sendiri bagian dari struktur alam gitu loh. Ya. Saya kira agama dan budaya itu kalau bahasanya siapa? Yudi Latif itu satu tarikan nafas. Orang bisa beragama sekaligus berbudaya, orang bisa berbudaya sekaligus beragama, apapun budayanya gitu. Jadi tanpa harus mengkotak-kotakkan, tanpa harus kita kembali ke Al-Quran dan Sunnah, padahal itu juga sumbernya dari sana. Jadi kira-kira sangat tidak logis ketika ada sekelompok orang yang mencoba
memisahkan, mendikotomi atau ingin mencerabut pemurnian agama tanpa tercampur dengan budaya. Ya, nanti kita akan ke situ. Namun gini Pak, sebenarnya kita berpakaian seperti ini beda-beda dengan ini, ada yang Pak Ida memakai sarung, saya juga Pak saya memakai celana. Ini kan kita juga melaksanakan itu ya. Nah, meneruskan dari pembicaraan tadi, bahwasanya ada yang merongrong ini Pak, pengen istilahnya apa? Memurnikan Islam. Nah, Islam yang murni sendiri itu sebenarnya bagaimana, atau ini tujuannya apa sih? Lebih itu. Ya. Kalau ditanya Islam yang murni ini agak susah jawabnya, karena Islam itu universal dan sangat luas, dan Islam itu hanya satu. Sedangkan kita itu hidup di era yang sudah kalau menurut ini ya Said Abdullah Said ya, itu dia membagi tiga bagaimana Islam itu berjalan pada masanya. Satu, dari masa ke masa. Satu, Islam pada wilayah wahyu atau the original of text Islam. Kemudian Islam pada wilayah penafsiran, yang terakhir adalah wilayah praktik. Kita itu sebetulnya sudah pada wilayah mana? Apakah praktik kah? Apakah penafsiran? Atau bahkan kita pada masa wahyu? Wah, nah ini yang paling mendasar. Ya. Nah, kita menemukan fenomena-fenomena di masyarakat kita, umat Muslim kita, itu ada yang dia sadar bahwa dirinya hanya orang yang mempraktikkan atas hasil penafsiran, bahkan tidak pernah tahu bagaimana teks aslinya. Tapi ada juga yang dia langsung melompat ke teks aslinya, di original teks, seolah-olah dia yang paling paham bagaimana nas Al-Quran dan hadis itu, dan dia mengembalikan tadi ke asli. Berarti dia memposisikan diri hidup di masa wahyu itu tadi awal itu ya. Sehingga dia tidak mau melihat bagaimana penafsiran, tidak mau apalagi praktik budaya, adat, istiadat dan lain sebagainya. Nah, ini yang menjadi hal yang sangat mendasar. Padahal agama itu didefinisikan dalam arti normatifnya sendiri, dan juga ada definisi yang secara sosiologis. Agama secara sosiologis itu kita pernah diskusikan kemarin ya. Itu kalau orang-orang yang sangat tekstualis akan kaget melihat definisi itu. Agama dalam perspektif sosiologis itu adalah sistem kebudayaan atau sistem masyarakat yang diciptakan oleh masyarakatnya. Berarti agama ini bukan diciptakan Tuhan loh, tapi diciptakan oleh masyarakatnya gitu kan. Nah, inilah bagaimana kita memahami ternyata kita itu pada wilayah praktik sekarang. Coba saya tanya, Anda pernah menafsirkan nggak sekarang? Ya, dengan tentu kalau kita melihat orang zaman sekarang kan tidak mempunyai skill atau bidang keilmuan dalam ilmu tafsir. Paling kita menerapkan hasil penafsiran. Iya, karena kan kita beragama ini sebenarnya bukan kita beragama menurut tafsir kan ini. Apalagi kita mengaku paling tahu tentang the original of text Islam tadi. Paling tahu bagaimana Tuhan itu begini loh, Al-Quran itu begini. Koyo paling paham tentang Al-Quran dan paling cerdas sendiri. Padahal Al-Quran dan hadis itu cakrawannya sangat luas sekali. Sangat luas sekali. Nah, berbicara tentang Islam di Indonesia, saya mengutip pendapatnya Azimati Azra bahwa Islam di Indonesia tadi, sebagaimana dikatakan Pak Ida tadi, bahwa dia datang dengan damai. Ya. Dia mampu berdamai dengan alam, dengan adat istiadat yang sudah ada sebelum Islam itu datang pada masa Hindu-Buddha, bahkan sejak animisme dinamisme itu dia mampu berdamai dengan apa yang sudah ada. Berdamainya bagaimana? Dia tidak merusak, tapi dia mampu mengambil hati tanpa memperkeruh suasana. Bahkan ada budaya-budaya yang itu bertolak belakang dengan Islam. Dia tidak kemudian menghilangkan, tapi dia mencoba untuk memodifikasi. Nah, modifikasi inilah kemudian bagaimana pola-pola dakwah, pola-pola penyebaran Islam oleh baik dari bicara dari India maupun dari Cina, dia melakukan sebuah modifikasi itu. Sehingga Islam yang di Indonesia itu Islam yang bisa dikemas dengan damai, karena
dia tidak datang dengan Islam ansih, tapi Islam yang mampu berdamai dengan apa yang sudah ada. Berarti gini, Islam yang ramah bukan Islam yang marah. Gitu. Kurang lebih betul. Saya akan menarik kembali tadi apa yang disampaikan oleh Pak Syafi, lebih kepada itu Pak, tiga kategori macam pada masanya itu. Kalau tadi disebutkan bahwasanya kita itu sebenarnya hidup di zaman praktik. Kalau kita hidup di zaman praktik, tentu sudah ada nas ataupun tafsir tertentu yang kita hanya menjalankan. Namun kan air-air ini atau bahkan sebelum ini sudah ada bahasanya apa, sempalan lah, ataupun orang-orang sekelompok orang yang dia eksklusif. Nah kira-kira ini implikasinya nanti kepada apa, Pak Ika? Ya sebenarnya Indonesia kalau tidak mengimpor atau kedatangan ideologi yang itu bukan asli Indonesia, saya yakin cenderungnya itu memang pemurnian Islam. Jadi mereka sekelompok orang itu mencoba mengembalikan Islam seperti zaman Nabi, tanpa diketahui antara Islam dengan tradisi Arab itu berbeda gitu. Ya. Misalnya tradisi sorban itu kan tradisi Arab bukan Islam, dan kita menyontohkan salah satu hadis Nabi lah. Jangan berpakaian sorban yang sampai panjang ya, membreh lemah bahasa Jawanya, tetapi di atas mata kaki misalnya. Nah ini pesannya kan harusnya jangan menyombongkan diri dengan berpakaian pesan yang panjang, disampaikan itu bukan di atas mata kakinya yang ditafsir gitu loh. Nah ini contoh penafsiran yang menurut saya kurang pas dan hanya memenggal ya, mendistruksi atau mengurangi substansi dari sebuah hadis itu. Nah soal implikasinya sebenarnya kembali lagi bahwa Indonesia itu sebenarnya aman damai sejak dulu ketika Islam datang, karena Islam misinya ya rahmatan lil alamin kan gitu. Nah kemudian penafsiran orang-orang Jawa, raja-raja dulu itu juga memiliki falsafah yang itu tertuang ke dalam beberapa karya ya, Serat Kidung Suluk dan sebagainya. Saya mencontohkan di Jawa itu di Serat Widotomo atau Tembang Mojopat Panggur itu ada bait ya, saya menyebut ya, agomo aguming aji, bahwa agama itu menjadi pakaian para raja yang dia itu sudah aji, yang sudah mulia. Artinya ketika raja itu Islam, tidak ada lain pakaiannya selain agama. Nah ini kan sebuah filosofi yang menarik. Artinya meskipun dia Jawa, raja Jawa Islam, tetapi yang dilakukannya itu memang agama itu menjadi pakaiannya gitu. Saya mengutip lagi misalnya kemarin nulis tentang artikel ilmiah budaya Minangkabau. Itu ada falsafah hidup orang Minang, adat Basandi Sarak, Sarak Basandi Kitabullah. Bahwa adat peraturan itu bersendikan syarat atau syariat, dan syariat itu bersumber dari Kitabullah, Al-Quran dan As-Sunnah, sebut saja seperti itu. Nah artinya masyarakat Minang pun filosofinya tidak ada adat atau aturan hukum lokal di sana tanpa berdasarkan syariat, dan syariat sebenarnya dari mana? Dari Al-Quran dan As-Sunnah. Nah ini membuktikan bahwa masyarakat Indonesia sejak dulu itu sudah damai, dan titik temu antara agama dan budaya itu sudah sejak dulu terlaksana gitu. Nah sekarang banyaknya muncul firqah tadi ya, aliran-aliran sempalan yang datang itu rata-rata adalah transnasional, bukan indigen asli Indonesia. Nah tentunya inilah yang harus dipahami, bahwa agama itu tidak lain adalah bahasanya kolega budaya. Tanpa agama budaya tidak bisa suci atau tidak bisa kembali ke pemiliknya, yaitu Tuhan. Agama tanpa budaya lucu. Mana mungkin agama tanpa budaya? Maka tugas kita di sini sebenarnya kalau menurut di dalam keilmuan ya, misalnya sebuah religion in science ya, buku karangan Rolmes Wilson dan Ian G. Berbor yang kemudian dikembangkan oleh Profesor Muhammad Amin Abdullah, membuat sebuah teori yang itu ada potensi agama dengan ilmu pengetahuan itu kira-kira ada 5. Yang pertama adalah konflik, selamanya agama dengan budaya atau ilmu pengetahuan itu tidak bisa bersatu. Yang kedua adalah dialog, ada potensi agama dan budaya atau ilmu pengetahuan itu berdialog. Kemudian dependen, berdiri sendiri. Dan yang keempat ini yang kita pilih, yaitu integrasi. Artinya agama dan budaya atau ilmu pengetahuan itu kita integrasikan untuk mencapai kehidupan berdatun thayyibah warabun ghafur. Sehingga ketika sudah berintegrasi seperti ini, sebenarnya muncullah beberapa pilihan. Seperti contoh kita fenomena COVID ini kan. Kita lebih percaya produk sains, budaya,
atau agama murni. Saya yakin ini contoh yang paling gampang kita telah. Ya karena sekarang juga. Nah, misalnya kita COVID, mengalami. mana mungkin kita menolak masker? Jelas. 2 tahun setahun yang lalu, nggak mungkin. Padahal masker itu apa? Produk agama, apa produk budaya, produk ilmu pengetahuan, bukan produk agama. Tetapi yang jelas di dalam Islam kan disuruh bersuci, menjaga diri dari hadas besar dan kontekstualnya kecil. seperti itu ya. Kita integrasikan gitu loh, bukan kita mencoba membongkar dan mendikotomi. Ya, saya kira penjelasan ini sudah paripurna, tidak ada lagi kontradiksi. Ya, ya, ini sudah ketemu benang merahnya. Maksudnya Pak Ibta tadi mengatakan ini sudah berjalan seiringan. Nah, kira-kira ini Pak Safi ini yang menjawab. Kalau pandangan dari agama sendiri Pak, antara budaya dan agama atau agama dan budaya, dipandang dari sudut pandang agama itu sendiri. Sebenarnya sepakat apa yang disampaikan Pak Safi atau seperti apa? Ya, sebenarnya tugas agama itu kan menghidupkan budaya, Mas. Oh malah seperti itu ya. Tugas agama itu menghidupkan budaya karena kembali ke bagaimana Tuhan mewahyukan firman-Nya, itu juga tidak lepas dari budaya-budaya yang ada pada masa budaya Arab pada saat ayat itu diturunkan. Sehingga ya karena di situ sudah ada budaya yang hidup, Tuhan pun juga bagaimana menurunkan firman ini bisa diterima oleh orang Arab. Tuhan pun tidak lupa bagaimana menghidupkan budaya yang sudah ada. Maka banyak ayat-ayat Al-Quran itu yang bunyinya adalah untuk budaya-budaya yang sudah ada. Nah, kemudian dimodifikasi. Mana yang kurang baik itu dimodifikasi oleh Al-Quran. Ya. Misalnya kebudayaan orang Arab itu memang berdagang, Mas. Maka pada surah Al-Jum'ah itu ada satu ayat, idza nudiya ila sholati fas'au wadarul bait. Jadi jika kamu sudah datang hari Jumat, kamu tetap berdagang nggak apa-apa. Tapi kalau sudah datang waktunya sholat Jumat, maka tinggalkanlah. Jadi Tuhan tidak pernah melarang budaya yang sudah ada. Tapi kalau sudah waktunya sholat, ini jangan di ini. Karena perintah ya. Ya. Bahkan pelarangan Homer pun tidak serta-merta Tuhan melarang langsung haram, tapi bertahap. Karena Tuhan betul-betul melihat bagaimana budaya yang sudah mengakar kuat, dan masyarakat Arab itu kalau langsung suruh ninggalin susah ya gitu. Nah, kemudian Tuhan memodifikasi perlahan sehingga bisa diterima dengan damai oleh masyarakat Arab. Nah, berbicara tadi tentang pemurnian Islam, sebenarnya kita itu Islam yang mana sih sebenarnya? Agak sulit karena yang dilihat oleh masyarakat Muslim itu sekarang adalah pada wilayah sosiologis. Amin Al-Quli pernah bilang al-Islamu mahjubun bil muslimin. Islam itu sekarang sudah termanifestasikan oleh muslim-muslim ini. Sehingga kalau kita melihat Islam itu yang mana, kita melihatnya pada muslim-muslim ini. Nah, muslim ini sudah banyak sekali, Mas. Nah, ada muslimnya Jawa, ada muslimnya Sumatera, kemudian macam-macam ya. Bahkan Irian Jaya. Nanti bagaimana Islam di Irian Jaya? Nah, kalau dikatakan mana yang paling Islam, nah kita nggak tahu nih yang paling Islam mana, karena Islam itu sudah terwujudkan di dalam praktik para muslim ini. Nah kebetulan kalau Islam di Indonesia ini adalah Islam yang sudah termanifestasikan di dalam muslim-muslim yang sudah berbudaya erat itu kan. Maka Islam di Nusantara ini menjadi sangat berkembang dan sangat dinamis. Nah, ini yang perlu dipahami bahwa Islam ansih itu sebenarnya sudah melebur, sudah tadi terintegrasikan dengan berbagai macam dan sudah berkolaborasi dengan berbagai macam budaya yang sudah ada, sehingga kita tidak bisa menafikan bahkan mendikotomis mana ini agama, mana ini budaya. Kita hampir sulit, Mas, terutama di Jawa itu melihat ini mana yang agama, mana yang budaya itu agak sulit, terutama praktik-praktik di masyarakat urban ya, katakan di Jogja. Orang non muslim itu bisa hafal Yasin, hafal tahlilan. Kalau diundang untuk ikut tahlilan di tetangganya misalnya 100 harinya itu hafal, Mas, dan ikut. Ya karena itu
kita nggak bisa melihat apakah itu memang agama atau budaya. Seperti nyadaran juga mana itu yang budaya, mana yang agama agak susah gitu. Nah inilah bagaimana cara kita untuk mendamaikan agama dan budaya ini ternyata sangat penting di Indonesia. Di Indonesia ya. Karena Indonesia ini memang sangat plural, sangat majemuk dan masyarakatnya ya itu bineka. Kita mempunyai bineka tunggal ika kan sebenarnya untuk dalam rangka itu juga. Ya. Namun ini pada intinya pembicaraan ini sudah ketemu titik benang merahnya sudah ketemu, bahwasanya agama dan budaya atau budaya dan agama itu selalu beriringan dan berjalan bersama. Terima kasih ini Pak Ibta dan Pak Safi atas rawuhnya di sini. Semoga kita dan para penggemar Aswad Zanesia ini beberapa juga ada yang komentar, kita di lain waktu mungkin bisa menjawab kaitannya dengan komentar-komentar yang diaturkan dari sahabat atau penggemar dari Aswad Zanesia TV. Begitu sahabat pembicaraan kita, mudah-mudahan dapat mengambil ilmunya ya. Dan kami juga akan terus melaksanakan kegiatan atau program Pora ini insya Allah nanti sampai di tanggal 29, karena insya Allah puasanya tanggal 9 ya, bukan mendahului tapi insya Allah saja. Oke, itu terima kasih atas waktunya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.